memanggil jiwanya melangkah dalam satu cita, selamat dan bahagia anak bangsa. Bapak pendidikan beri filosofi, guru penggerak siap berinovasi, bersatu dan berkolaborasi. Bahagialah wahai ibu pertiwi. Bergerak jiwanya, selalu bergerak dengan aksi nyata, menggerakkan semua, mewujudkan generasi emas. Kami guru penggerak, kita akan menghamba pada anak Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aksi nyata modul 1.4 diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah bersama komunitas belajar SMK Negeri 1 Kayagu dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMK Negeri 1 Kayagu, yang kami hormati Bapak Ibu Wakil Kepala SMK Negeri 1 Kayagu, yang kami hormati Kepala SMK Negeri 1 Semanda Darat Laut, yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Program Studi SMK Negeri 1 Kayagu, dan yang kami hormati Bapak Ibu Guru beserta staf tata usaha SMK Negeri 1 Kayagu. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada siang hari ini kita dapat berkumpul di ruangan ini dengan keadaan sehat walafiat. Marilah sebelum kita memulai acara pada hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, selanjutnya menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Weni Meliani SPG. Kepada Ibu diserahkan.
dari Kepala SMK Negeri 1 Kayangun. Dalam hal ini akan diwakilkan oleh Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Umar MSI. Kepada Bapak kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Singgalang Singgalang ini, yang saya hormati kelompok komunitas tenaga SMK 1 Kayangun, Bapak-bapak ibu yang kami hormati, Bapak-bapak ibu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada saat ini kita sama-sama diberikan kesehatan, sehingga kita bisa hadir dalam rangka kegiatan aksi nyata destinasi pengembangan dan penerapan budaya tersebut di sekolah. Silakan saya kita limpahkan kepada kita bersama Rasulullah SAW sebagai keluarga serta ibu-ibu. Dulu kami mohon maaf, kami sudah dapat ada wakil kepala sekolah, kaprok, kemudian sudah selesai, dilanjutkan lagi dengan rapat untuk aksi. Sudah selesai, Bapak Mas Dr. Tamu, beliau mewakilkan tadi untuk membuka pemilihan hadirnya beliau tidak melalui beberapa khidmat kegiatan kita pada saat ini. Bapak-bapak ibu, kegiatan aksi nyata namanya aksi nyata, ya. Betul-betul kegiatan itu nyata, ya, nyata, ya, untuk memberikan pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah kita. Mudah-mudahan kegiatan ini akan pemaparan dari tim, ya, dari tim, ya, yang sudah siap, mudah-mudahan kita bisa menyerap, ya, mengambil manfaat, ya, untuk sekolah kita khususnya, ya. Minimal untuk kita, ya, kita terapkan budaya kita. Kalau kita budaya kita sama-sama sudah menjalankan budaya positif, ya, insya Allah akan memberikan makna, akan memberikan gambaran untuk yang lain. Kami sudah dapat, ya, ada dapat wakil kepala sekolah, kaprok, kemudian sudah selesai, dilanjutkan lagi dengan rapat untuk aksi. Sudah selesai, Bapak Mas Dr. Tamu, beliau mewakilkan tadi untuk membuka pemilihan hadirnya beliau tidak melalui beberapa khidmat kegiatan kita pada saat ini. Bapak-bapak ibu, kegiatan aksi nyata namanya aksi nyata, ya, 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 betul-betul kegiatan itu nyata, ya, nyata, ya, untuk memberikan pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah kita. Mudah-mudahan kegiatan ini akan pemaparan dari tim, ya, dari tim, ya, yang sudah siap, mudah-mudahan kita bisa menyerap, ya, mengambil manfaat, ya, untuk sekolah kita khususnya, ya. Minimal untuk kita, ya, kita terapkan budaya kita. Kalau kita budaya kita sama-sama sudah menjalankan budaya positif, ya, insya Allah akan memberikan makna, akan memberikan gambaran untuk yang lain. Atau misalkan berikan contoh, ya, contoh daripada aksi nyata kita berdakwah untuk menjalankan budaya positif di sekolah kita, ya. Dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan aksi nyata destinasi pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah secara signifikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Umar MSI atas kata sambutannya mewakili Kepala SMK Negeri 1 Kayangun.
Baiklah, selanjutnya pemaparan dari calon guru penggerak angkatan ke-10, yaitu Ibu Niken Pertiwi SPD. Kepada Ibu kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah dari SMK Semanda Laut, yang saya hormati Bapak Ibu Kapolok dari SMK Negeri 1 Gayagung, dan saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SMK Negeri 1 Gayagung. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir pada pemaparan materi saya kali ini untuk melengkapi tugas saya, yaitu pada modul aksi nyata modul 1.4 tentang diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah bersama komunitas belajar SMK Negeri 1 Gayagung. Langsung saja, jadi diseminasi penyebaran pemahaman budaya positif di sekolah. Perkenalkan, saya adalah Niken Pertiwi dari SMK Negeri 1 Gayagung, merupakan CGP Angkatan 10 Kabupaten Mogan Komunikasi. Nah, di sini saya akan melakukan penjelasan tentang budaya positif di sekolah. Kemudian saya di sini untuk mengajak teman-teman, rekan-rekan yang ingin mengikuti program guru penggerak selanjutnya, yang insya Allah mungkin setelah angkatan 11 akan ada pendaftaran pada angkatan 12. Adapun tujuan dalam pemaparan kita kali ini, yang pertama, setelah melakukan kegiatan ini, para guru menjadi memahami materi tentang perubahan paradigma mengajar, kemudian cara menegakkan budaya positif di sekolah yang memotivasi murid secara intrinsik, dan kemudian yang kedua adalah restitusi, posisi kontrol yang dibutuhkan sehingga menunjukkan motivasi intrinsik murid, kemudian menerapkan segitiga restitusi untuk menciptakan budaya positif di sekolah. Adapun materi yang akan kita pelajari yaitu adalah perubahan paradigma belajar, disiplin positif, keyakinan kelas, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, dan terakhir adalah posisi kontrol restitusi. Dan terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, sebelum kita lanjut pada materi selanjutnya, di sini ada sedikit SPG ya. Ada tebak-tebakan. Cluenya, tiang bendera itu lurus ya. Jadi ingat, cluenya tiang bendera itu lurus. Jika roti itu sama dengan 3, bebek sama dengan 5, maka kelas sama dengan berapa? Ada yang tahu? Berapa, Bu? 1. Bagaimana? Kurang tepat. Ada yang lain? Ingat cluenya, tiang bendera itu lurus. Jika roti itu 3, bebek itu 5, maka kelas itu sama dengan berapa, Bumi? 2. Benar, 2? Kurang tepat. Ada lagi yang lain? Jika roti itu 3, bebek itu 5, maka kelas sama dengan berapa, Bumi? 3. Iya, tepat sekali, 3. Jadi kita mikir gimana 3-nya. Ingat cluenya, tiang bendera itu tegak lurus. Ya. Selanjutnya ada pertanyaan lagi kedua, satu lagi. Kalau di tiang bendera itu tegak lurus, roti itu sama dengan 3, bebek itu sama dengan 5, kelas itu sama dengan 3, maka disiplin sama dengan 8. Iya, benar sekali, 8. Bagaimana Bapak Ibu yang lain? Jadi ingat, tiang bendera itu lurus. Yang lurus saja kita hitung. Yang tegak lurus. Ya.
dalam Prima Belajar, saya memiliki pertanyaan. Di zaman teknologi sekarang, menanamkan ilmu pengetahuan dengan mengajar, apakah masih berlaku? Kemudian, bagaimana seandainya guru tidak berhasil menanamkan pengetahuan? Kemudian, apakah keberhasilan mengajar hanya ditentukan oleh beberapa besar pengetahuan yang didapat oleh murid? Ya, jadi inilah yang selalu kita terapkan. Menanamkan pengetahuan dengan mengajar, apakah masih berlaku? Yang dengan sistem perkembangan teknologi sekarang, dengan sistem perkembangan abad 21 sekarang, yang misalkan mencatat buku sampai habis, apakah masih berlaku seperti itu? Pasti membuat anak itu bingung, kan? Nah, dari pertanyaan ini kita jawab, mempunyai jawaban. Ternyata pandangan bahwa mengajar hanya sekedar menyampaikan ilmu pengetahuan itu sudah tidak relevan lagi. Nah, kenapa? Karena siswa adalah organisme yang berkembang. Dia tidak bisa mantap. Dia terus berkembang. Pola pikirnya itu tidak hanya seperti ini. Misalnya pola pikir kita pada saat era 90-an dengan anak zaman sekarang, anak 90-an kan pasti tidak pernah memegang handphone. Sedangkan abad 21 sekarang, anak tanya siapa yang tidak pernah memegang HP? Pasti semua anak pernah memegang teknologi. Gitu. Ya benar sekali, contohnya ya bagi anak kita sendiri umur 2 tahun sudah dikasih HP. Ataupun yang sudah dewasa juga pasti suka dengan HP. Selanjutnya di sini perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat dahsyat sehingga menyebabkan seseorang itu tidak bisa menguasai seluruh materi pembelajaran. Jadi ya mungkin di dalam kelas itu banyak mata pelajaran, ada matematika, ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, mungkin ada pelajaran produktif. Anak itu bukan kita pengen seluruh mapel itu tuntas, semua mapel itu dia pintar. Nah, kita tidak bisa seperti itu. Kenapa? Karena di dalam filosofi Ki Hajar Dewantara, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu adalah menuntun, bukan menuntut. Jadi kita itu harus sebagai pendidik menuntun. Menuntun yang bagaimana? Menuntun anak itu sesuai kodrat alamnya. Kodrat alamnya yang dimiliki anak itu sudah terdapat dia dari lahir. Jadi misalkan dari anak lahir itu seperti anaknya Ibu Fahmi ini ya. Misalkan kita lihat dia main game, tapi dia sukanya lihat Arab-Arab. Mungkin jadi potensi diri yang ada dari diri dia itu mungkin dia hobi mengaji, hobi membaca dakwah. Itu salah satunya kodrat alam yang dimiliki sejak lahir. Untuk apa kita mengetahui kodrat alam itu? Untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia, sebagai anggota masyarakat. Selanjutnya, pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan posisi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, dan keterampilan yang diperlukan dirinya serta masyarakat. Jadi pendidikan itu tidak lepas dari spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, dan akhlak mulia. Selanjutnya, dalam menciptakan lingkungan belajar, kita perlu memperhatikan yang pertama itu adalah kodrat anak. Kodrat anak tadi yang sudah saya beritahu, ada kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam itu sudah terdapat dari dia lahir. Kodrat alam itu
sesuai dengan lingkungannya dan orang tuanya. Kemudian membutuhkan potensi, menanamkan budi pekerti, bermain, merancang kegiatan pembelajaran yang mengasah potensi anak, menanamkan keimanan ketakwaan kepada Tuhan Maha Esa, gotong royong, mandiri, tanggung jawab dan lain-lain. Jadi perubahan prima dan mengajar tidak hanya sebatas menyampaikan materi pembelajaran, tetapi juga sebagai proses mengatur lingkungan belajar. Jadi seandainya kita sebagai pendidik itu diibaratkan sebagai seorang petani di bidang pemantauan. Kenapa sebagai petani? Petani itu kalau dia menanam padi, pasti sebelum dia menanam padi, dia membajak sawahnya dulu untuk biar sawahnya itu menjadi gembur, ya. Nah, dari tanah yang gembur atau subur tadi, dia akan menaburkan benih, menanam benih yang baik. Itu bagaimana? Dari benih baru dia tanam, dari tanam dia sudah kita kasih pupuk, bagaimana dia berkembang. Nah, seperti itulah pendidikan. Jadi apa yang kita tanam itu sesuai kodratnya. Kalau kita tanam padi, ya pasti jadi padi. Kalau kita tanam mangga, pasti jadi mangga. Tidak mungkin kita tanam padi menjadi pisang, tidak mungkin kita tanam mangga menjadi apel, ya. Dan seperti juga anak-anak. Selanjutnya contoh kegiatannya, di sini ada kodrat anak dalam bermain, memberikan permainan sehingga anak-anak yang gembira dan siap untuk menerima materi. Di sini saya ambil contoh kegiatan bermain sambil belajar. Di situ ada guru dengan siswa dengan menyusun sepatu dengan mengikuti irama musik. Dia akan melatih pola kesadaran diri dia, biar tidak ngantuk, biar bisa menerima pembelajaran saat itu dengan baik. Itu mungkin salah satu contoh permainan yang berlaku. Saya pernah juga melakukannya di kelas, mungkin tidak pernah saya rekam. Jadi dengan ada permainan itu, apalagi jam-jam siang biasanya, itu pasti kita pun jadi sebagai guru merasa mengantuk. Dengan adanya permainan seperti itu, membuat siswa itu lebih semangat lagi. Selanjutnya, disiplin positif. Dari alur disiplin positif di sekolah, yang pertama kita akan menentukan visi misi sekolah. Selanjutnya, keyakinan kelas. Yang selanjutnya itu adalah motivasi kebutuhan hidup. Ada yang taat itu merupakan disiplin. Kemudian ada yang tidak taat itu bisa kita melalui hukuman, konsekuensi dan restitusi. Dari situ dapat kita tempatkan diri sebagai 5 posisi kontrol. Selanjutnya penyelesaian menggunakan segitiga restitusi. Nah, dimaksud dari disiplin positif adalah cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Kemudian dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Nah, disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Kemudian disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari kesalahan motivasi internal bukan akibat paksaan, pujian atau hukuman. Itu adalah merupakan disiplin positif. Selanjutnya kita masuk keyakinan kelas. Budaya positif yang diwujudkan melalui disiplin positif. Supaya ini terwujud, maka harus adanya keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang merupakan sesuatu tindakan kebaikan yang disepakati
disepakati bersama seluruh warga sekolah untuk mendukung visi sekolah. Jadi kita sebagai seorang pendidik atau apalagi seorang wali kelas seharusnya memiliki keyakinan kelas atau memiliki kesepakatan kelas di kelas, sehingga akan terbentuknya keyakinan kelas, akan terbentuknya disiplin positif dalam kelas kita. Nah, dari keyakinan kelas tadi tidak luput dari profil pelajar Pancasila, yang mana profil pelajar Pancasila ini mencakup yang pertama adalah keimanan, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian itu adalah beraneka global, kemudian bernalar kritis, kemudian mandiri, bergotong royong, kreatif. Jadi kesepakatan kelas yang kita bikin itu mencakup dari kelima profil pelajar Pancasila ini. Nah, di sini keyakinan kelas merupakan sebuah nilai-nilai kebajikan universal yang telah disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari adanya latar belakang suku, negara, bangsa maupun agama. Keyakinan kelas dibuat secara bersama-sama dengan keseluruhan siswa yang mempunyai nilai-nilai kebajikan yang dapat dipercaya. Jadi itu cara-cara membuat keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu membuat bersama-sama, bukan guru yang membuat, tapi siswa. Jadi kita tanyakan ke siswa, kira-kira anak-anak kesepakatan kelas apa yang akan kita buat? Biar kelas kita ini lebih disiplin waktu, lebih disiplin dalam berpakaian, lebih disiplin lagi dalam mencintai diri sendiri. Bagaimana? Apa? Misalkan, Bu, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Oke, kalau tidak boleh membuang sampah sembarangan, apa konsekuensinya seandainya ada yang melanggar? Jadi siswa itu dari siswa yang membuat peraturan dan siswa juga membuat hukuman atau konsekuensinya. Setelah itu kita sepakati, dari kesepakatan itu akan kita buat posternya dan kita tempel di kelas untuk kesepakatan kelas. Apakah kesepakatan kelas hanya untuk wali kelas? Tidak. Jadi kesepakatan kelas itu juga bisa digunakan untuk guru mata pelajaran. Jadi kesepakatan kelas pada mata pelajaran itu juga boleh berbeda dari apa yang ada sudah di kelas tersebut. Selanjutnya, keyakinan kelas yang akan dibuat hendaknya benar-benar bersumber pada kebutuhan anak dalam upaya membentuk budaya positif. Kalimat yang digunakan pun juga berupa kalimat universal dan positif yang dapat memudahkan untuk didengar para siswa. Jadi kalimat yang digunakan itu kalimat positif, bukan kalimat yang negatif. Misalkan izin keluar itu harus izin guru. Nah, jadi di situ tidak ada kata-kata tidak. Jadi kalau kata-kata positif yang kita gunakan untuk membuat keyakinan kelas. Selanjutnya, tujuan dari penerapan keyakinan kelas itu yang pertama itu adalah mewujudkan merdeka belajar pada anak, dan anak akan diberikan kebebasan untuk mengemukakan pendapat tentang keyakinan kelas apa saja yang mereka inginkan, serta menuangkan ide, mendapat juga gagasan mereka secara terbuka serta demokratis. Mewujudkan disiplin positif kepada anak yang kemudian akan menjadikan budaya positif di mana anak akan mendapatkan keyakinan kelas yang telah disepakati bersama dengan kesadaran diri dan tanpa adanya tekanan. Kemudian membentuk karakter yang positif pada anak akan melewati kebiasaan positif, perilaku positif, serta keteladanan dari seluruh warga sekolah dan murid. Menumbuhkan adanya semangat belajar kepada anak. Nah, contoh keyakinan kelas dalam mandiri, anak akan menyepakati untuk membiasakan sikap mandiri, seperti tidak diantar jemput sekolah oleh orang tuanya. Jadi dia berangkat pulang sendiri. Selanjutnya, sikap bertanggung jawab. Anak-anak juga menyepakati untuk dapat bertanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan, baik itu kegiatan belajar
kegiatan lainnya di kelas. Kemudian menjaga kebersihan. Anak-anak menyepakati untuk saling menjaga kebersihan diri, kelas, lingkungan supaya tercipta suasana yang nyaman dan lingkungan yang menjadi sehat. Kemudian contoh disiplin, tidak terlambat untuk datang dalam keseragaman, disiplin dalam keseragaman, serta disiplin dalam melaksanakan sesuatu tugas atau tugas kegiatan kelas. Saling menghormati itu adalah anak-anak juga menggunakan untuk saling menjaga kerukunan, menghormati guru, dan saling menyayangi antar teman. Juga menyayangi semua guru, kerjasama sesama teman, saling menghargai dan membiasakan untuk sapa, senyum, sopan, dan santun. Itu merupakan contoh dari keyakinan kelas. Nah, di sini ada 3 alasan mengapa seorang melakukan disiplin positif di sekolah. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Pasti anak itu kalau sudah dibikin kesepakatan kelas, anak itu tidak ingin melanggar. Kenapa dia tidak ingin melanggar? Kakek dihukum, kakek didenda, misalkan ada denda. Nah, ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang memotivasi perilakunya untuk menghadiri hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang terjadi apabila saya akan melakukannya? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik dan psikologis, maupun tidak terpenuhnya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Yang kedua, itu adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi misalkan kita membuat jurnal anak yang tidak pernah, jurnal anak yang melanggar kesepakatan kelas. Jadi kita bikin daftarnya. Oh, ternyata si Budi ini tidak pernah ada catatan. Berarti dia ini selalu melakukan kesepakatan kelas. Nah, dari situ dia memiliki penghargaan terhadap dirinya sendiri, merasa bangga terhadap dirinya sendiri. Karena apa? Karena dipuji oleh temannya, dipuji oleh gurunya. Oh, Budi selamat, tidak ada pelanggaran pada bulan ini, misalkan seperti itu. Nah, itu merupakan tingkat di atas dari motivasi sebelumnya. Sehingga di sini orang berperilaku mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan ini? Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menuntut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas. Nah, mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan, dan imbalan. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi, orang dengan motivasi ini bertanya akan menjadi orang yang seperti apa jika saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini adalah yakin dan hargai. Mereka melakukan karena mereka ingin menjadi orang-orang dengan memiliki nilai-nilai yang mereka yakini. Jadi itu adalah kesadaran diri. Katanya saya kalau tidak sakit atau tidak ada keperluan mendesak, saya akan terus sekolah. Itu merupakan keyakinan yang dimiliki anak tersebut, sehingga dia menjadi mempercayai dari nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, di sini dihukum dan penghargaan. Mungkin Bapak Ibu guru sudah pernah belajar tentang dihukum dan penghargaan atau reward pada saat pengerjaan modul di PMN. Kalau
kalau menggunakan ada yang memilih tentang hukuman. Nah, di sini saya sampaikan sedikit. Menurut Alvikon mengungkapkan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Kemudian menurut Kon juga secara ideal tindakan wajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Jadi penghargaan itu berupa hadiah itu tidak baik dalam penyerapan di sekolah. Karena kenapa? Anak ketika tidak ada penghargaan lagi pasti dia lesu dah kasih hadiah. Itu apa? Mengikuti keyakinan kelas yang sudah kita buat. Ini dapat hadiah. Untuk apa kita memiliki mengikuti pelajaran matematika misalkan seperti itu. Sehingga idealnya sebenarnya tindakan belajar yang benar itu adalah kemauan dirinya sendiri. Kemudian menurut penelitian ternyata penghargaan memiliki pengaruh dan bersifat hukum. Pengaruh jangka panjang dan jangka pendek penghargaan itu tidak efektif. Penghargaan itu dapat merusak hubungan. Penghargaan juga merusak ketepatan. Kemudian penghargaan menurunkan kualitas. Penghargaan juga mematikan motivasi anak. Ya. Motivasi anak yang mana? Anak yang tidak dapat penghargaan itu pasti dia si ini terus yang dapat penghargaan, pasti saya tidak. Jadi dia bisa melanggar lagi. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya kebutuhan dasar murid. Kebutuhan dasar murid menurut Glasser dalam Choose teori dibagikan menjadi 5, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, kasih sayang, rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, di sini merupakan kebutuhan yang bersifat psikologis. Untuk bertahan hidup misalkan kesehatan, rumah, dan makanan. Contoh kasusnya yang terjadi di sekolah kita ialah ketika anak yang selalu meminta bekal temannya. Tetapi ternyata anak tersebut melakukannya karena lapar. Hanya hal tersebut terjadi karena orang tuanya tidak memberi bekal untuk anaknya. Jadi anak tersebut tidak memiliki bekal, mungkin tidak memiliki uang jajan, sehingga dia merebut makanan bekal temannya. Itu merupakan kebutuhan bertahan hidup. Selanjutnya kebutuhan kasih sayang dan diterima. Nah, contoh kasusnya di sini adalah terjadi di sekolah kita, misalkan ketika seorang anak yang membuat masalah untuk mendapatkan perhatian dari teman, guru maupun orang tuanya. Jika kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi oleh anak tersebut ialah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Jadi contohnya misalkan ada anak salah satu anak itu pendiam, anak itu tetap berarti dia kurang diperhatikan oleh gurunya. Nah, di sini kurang diperhatikan gurunya, mana dia bikin gurunya itu memperhatikan dia. Nah, ternyata saya lihat ada anak tersebut jahil terhadap temannya. Dia misalkan mengambil pena temannya, mengambil buku temannya, sehingga kita fokus perhatian kepada anak itu. Si Evan, kenapa ngambil buku kawan? Ini bu, aku kata pena, kata buku. Sehingga gurunya tadi mereka kepada dia, nanya, kenapa kata buku? Kan kita sekolah. Sekolah itu perlu apa? Perlu buku, perlu pena kan? Iya bu, pasti ada bercerita terus pada mereka. Nah, di situ dia menginginkan kasih sayang, menginginkan perhatian dari gurunya tersebut. Kemudian kebutuhan yang ketiga adalah kebebasan. Contohnya di sini adalah seorang anak diberikan bekal oleh ibunya dengan menu yang sama setiap hari. Nah, di sekolah dia membuat masalah dengan mengambil paksa bekal temannya. Hal tersebut dilakukan karena ingin mencoba makanan temannya yang beraneka ragam. Maka kebutuhan yang berusaha dipenuhi oleh anak tersebut adalah kebutuhan akan kebebasan. Jadi dia jenuh, diatur-atur terus dari orang tuanya dari menu makanan. Dari menu makanannya itu saja dia bosan, sehingga dia membuat kenakalan, mengambil bekal temannya. Kemudian kesenangan, contoh kasusnya di
Selanjutnya itu adalah penguasaan. Contoh kasusnya dalam penguasaan ini adalah apabila ada anak yang merasa hebat setelah mengganggu temannya karena temannya menjadi takut dan mengikuti keinginannya, maka anak tersebut sedang berusaha memenuhi dasar akan kekuasaannya. Seperti ketua kelas, ya misalkan ketua kelas kan memang pemimpin dalam kelas. Sekarang dia mengatur piket. Kawan-kawan yang piket tadi ini siapa? Si ini tadi sudah buang sampah. Berarti si ini, kawan yang itu buang sampah juga. Bisa juga itu sebagai dia penguasaan. Dia memiliki kebutuhan dasar sebagai kekuasaan. Selanjutnya posisi kontrol restitusi. Posisi kontrol di sini ada 5. Yang pertama itu adalah sebagai penghukum, membuat rasa bersalah teman, pemantau, dan manajer. Tanpa kita pungkiri, semua itu pernah kita lakukan, pasti. Ya, menghukum, pasti pernah kita menghukum anak. Jangan ngomong tidak pernah, pasti pernah. Paling mudah, hal yang paling mudah itu menghukum. Kemudian membuat rasa bersalah. Bagaimana sih membuat rasa bersalah? Nah, iya. Oke. Apa bu? Kasihan anak pada. Kenapa kamu cairin anak? Kasihan tak dengan orang tua mengeluarkan duit, jual biaya, percaya dengan kamu solusi, tapi kamu cairin. Jadi anak itu bersalah kan? Ya, jadi dia merasa bersalah sama orang tuanya, nyesal. Nah itu posisi kontrol yang sering kita lakukan. Kemudian teman juga sering kita lakukan. Terangkul anak itu masalah apa nak yang dihadapi, ngapa nak sampai ke ini, itu juga sebagai teman. Pemantau juga sering. Nah ternyata manajer ini yang jarang sekali kita lakukan saat menyelesaikan masalah. Ya. Apakah Bapak Ibu yang ada yang pernah melakukan sebagai manajer saat menyelesaikan masalah? Ya, manajer itu akan kita jelaskan selanjutnya. Apakah ada yang pernah? Manajer yang mungkin manajer itu kita tahu dalam suatu perusahaan manajer pasti posisinya tinggi, atasan. Nah, bagaimana si atasan itu? Atasan itu menyelesaikan masalah bagaimana? Seperti itu kira-kira. Ya, akan kita jelaskan selanjutnya pada slide berikutnya. Nah, pada posisi penghukum. Di sini saya punya video. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu. Jadi dia menggunakan nada tinggi Apa coba? dalam berangan. Alasan kamu apa lagi? Tanpa memberi konfirmasi Kapan sih kepada kamu anak. tidak terlambat? Malah sekali kamu jadi anak. Sudah dasar pengawas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu lawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Langsung dihukum dengan keliling lapangan basket. Posisi muka rasa bersalah. Bikin
Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi membuat rasa bersalah, berbicara dengan nada tenang. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Ya Bu, habis. Ibu saya udah mengintai saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukan kata-kata yang kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya mau keluar dulu tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kencang Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan kamu. Kamu ini ada saja. Dua kali dari 4 kali. Nan, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Jadi itu adalah Naren, Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren kamu alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan Ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai start alarm kapan Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk bersama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Nah, dari 5 posisi kontrol itu, yang mana kira-kira Bapak Ibu pernah lakukan? Yang mana? Pasti menghukum. Iya, yang terakhir kamu pernah melakukan yang terakhir.
Ya, pernah ya. Jadi yang terakhir itu apa Pak? Posisi apa? Manager. Iya, sebagai posisi manajer. Nah, di sini seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Jadi entah itu lari keliling lapangan atau kita kata-katain anak kalian itu terlambat terus, ya. Itu merupakan hukuman verbal sebenarnya. Kemudian hukuman fisik juga keliling lapangan itu merupakan juga penghukum. Nah, orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Menghukum itu biasanya digunakan nada yang tinggi, bahasa tubuh, mata yang melotot, jari menunjuk-nunjuk. Jadi kamu buang sampah sembarangan. Nah, seperti itu. Hasilnya, dari hasil penghukuman kita tadi, kemungkinan anak marah itu dan dendam bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya kembali dan mejanya kembali. Lebih buruknya lagi, sepulang sekolah murid melihat motor atau mobil bapak ibu guru akan menggores kendaraannya tersebut. Jadi pernah saya alami dulu kelas 10 BD. Saat itu saya merupakan wali kelasnya saat semester 1 dan semester 2 itu adalah guru. Nah, jadi saat semester 1 itu memang anak itu sudah jarang masuk sekolah, dan semester 2 itu kita arahkan, ternyata masih mengulang kembali. Nah, kita dipanggil oleh Bu Umi, ternyata tidak datang sekali, dipanggil lagi 2 kali surat panggilan, tidak datang, ketiga kali tetap tidak datang. Sekarang kita langsung mengajak guru BK untuk home visit ke rumahnya. Ternyata di situ kata orang tuanya, ternyata anak ini selalu datang ke sekolah. Nah, datang ke sekolah, selanjutnya dia orang tuanya kami minta untuk datang ke sekolah untuk menjelaskan kenapa anaknya ini dipanggil. Kemudian anaknya juga di situ ternyata keluar dari ruangan BK itu memukul dinding. Kenapa dia memukul dinding? Sampai ada pembicaraan, kau kalau tidak berubah berhenti sekolah. Sampai orang tuanya juga bilang berhenti sekolah. Jadi dia marah sama orang tuanya. Mungkin rasa dia orang tuanya itu membela guru. Nah, jadi dia memukul itu, dia keluar, ternyata dia mempunyai rasa dendam terhadap guru itu, sampai-sampai dengan kata anak itu mengambil pisau ke rumah dan menghadang kami di depan. Sampai ketar-ketir wali kelas, guru BK saat itu kejadian itu. Nah, mungkin itu salah satu tindakan hukum yang akibat dari penghukuman. Jadi tindakan menghukum itu tidak baik. Selanjutnya posisi yang kedua adalah membuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat anak lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri, membuat mereka bersalah dengan nada memelas, halus, sedih, dan bahasa tubuh merapat pada anak yang lesu. Contohnya misalkan, nah, kenapa kamu tidak datang, sering tidak masuk sekolah? Padahal orang tuamu capek nak nyari uang. Capek nak nyari uang itu bukan mudah. Nanti kamu merasakan saat sudah dewasa, gimana nyari uang 1.000, 2.000 itu susah. Nah, jadi dari situ dia merasa bersalah, dia merasa belum berhasil menyenangkan orang tuanya. Nah, di sini murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadang-kala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum karena emosinya akan tertanam di dalam murid merasa menahan perasaan, tidak seperti murid dengan guru penghukum. Jadi guru penghukum tadi dia langsung melampiaskan
Selanjutnya, posisi teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti siswa, namun akan tetap berupaya mengontrol muridnya melalui persuasi. Teman itu biasanya menggunakan nada yang ramah, akrab, dan bercanda. Kemudian bahasa tubuhnya itu merapat pada murid, mata yang senyum, jenaka. Nah, biasanya ini dulu perasaan setiap kita mengikuti diklat, kita tuh harus berteman dengan anak. Tapi ternyata sesuai dengan perkembangan zaman, ternyata berteman itu ada batasannya. Boleh sama anak itu berteman, ternyata ada batasannya. Boleh kita rangkul, tapi kita tetap menjaga wibawa kita sebagai seorang guru. Nah, di sini mungkin murid akan merasa senang dan akrab dengan guru ini. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja sisi negatifnya itu murid lebih tergantungan pada guru tersebut. Nah, jadi misalkan pada pelajaran matematika saja dia menyenangi, sedangkan pada pelajaran sejarah dia kurang menyenangi karena guru itu marah-marah terus, tidak menganggapnya teman. Sedangkan pelajaran matematika dia selalu dirangkul oleh gurunya tersebut. Selanjutnya, posisi pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, posisi memantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Nah, pemantau biasanya menggunakan nada suara datar dengan bahasa tubuh yang formal. Nah, murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan sesuatu emosi yang berlebihan menjadi marah atau membuat mereka merasa bersalah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal di kelas pada jam waktu istirahat mengerjakan tugas. Guru tetap harus memantau pada murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat, karena murid tidak bisa ditinggalkan seorang diri. Kemudian sebagai posisi manajer. Nah, di mana posisi guru ini menggunakan nada yang tulus, bahasa tubuh yang tidak kaku, dan mendekat pada murid. Jadi semua keempat tadi masuk semua ke dalam posisi manajer. Fokus pada murid bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu yang perlu terjadi. Bila guru mengambil posisi pemantau, guru akan melihat apa konsekuensi dari peraturannya. Namun pada posisi manajer, guru akan mengembalikan langsung tanggung jawab itu kepada murid mencari jalan keluar permasalahan, tentu dengan bimbingan guru. Jadi penyelesaiannya terhadap murid itu sendiri. Nah, sekarang segitiga restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Segitiga restitusi merupakan sebuah strategi yang dapat dilakukan sebagai proses menciptakan kondisi menuntun murid untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan. Nah, berikut adalah segitiga restitusi. Di sini langkah yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi yang pertama yang kita lakukan adalah menstabilkan identitas, dan kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas di sini, jika anak berbuat salah, maka ada kebutuhan dasar mereka yang akan tidak terpenuhi. Bagian dasar segitiga restitusi memiliki tujuan untuk merubah orang yang gagal karena berbuat kesalahan menjadi orang sukses. Ketika seorang dalam kondisi emosional, maka otak tidak akan mampu berpikir rasional. Saat ini kita menstabilkan identitas anak kita bantu tenang dan mencari solusi untuk menyelesaikan masalah. Jadi kita tenangkan dulu anak yang bermasalah. Kita tahu anak itu lompat pagar. Tidak kita langsung, kenapa kau lompat pagar? Kau kan yang lompat pagar? Nah, itu bukan menstabilkan identitas. Jadi kita stabilkan dulu. Kemana kemarin Budi? Ada bu katanya di kelas. Masa ada di kelas? Tapi ibu lihat aku tidak ada. Adakah alasan lain Budi? Iya bu, kemarin ke SMP bu loncat pagar. Nah, iya, ibu dapat
Pada langkah kedua ini kita harus memahami dan menemukan kebutuhan dasar yang mendasari tindakan anak tersebut, bukan kesalahan. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia baik dan buruk pasti memiliki maksud dan tujuan tertentu. Ketika kita menolak anak yang berbuat salah, dia akan tetap dalam masalah. Yang diperlukan adalah kita memahami alasan melakukan hal tersebut ketika anak merasa ingin dipahami. Jadi kita tanya anak tadi yang melompat, kenapa nak kamu melompat? Ini bu, aku pengen jajan di SMP dulu. Nah, kita kan ada kantin. Tidak bu, di kantin SMP bu murah-murah. Seandainya PRT bilang. Nah itu termasuk memvalidasi tindakan. Kemudian menanyakan keyakinan. Teori kontrol menanyakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika langkah pertama, kedua sukses dilakukan, maka anak akan siap dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia pelajari. Jadi dia yang percaya. Penting menanyakan kepada anak tentang kehidupan yang diinginkannya. Ketika mereka telah mengemukakan gambaran masa depannya, guru dapat membantu mereka untuk tetap fokus pada gambarannya. Dengan seketika restitusi kita dapat mewujudkan mereka menjadi murid yang merdeka, mampu menyelesaikan masalah dan bertanggung jawab. Jadi setelah kita menanyakan tadi, memvalidasi, kita tanyakan keyakinan kelas. Jadi Budi, keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Kedisiplinanmu. Nah, kedisiplinan apa lagi selain kedisiplinan? Menghargai diri sendiri. Nah, jangan kau mengubahnya. Apakah kau pengen masih tetap di China? Pengen tetap loncat tangga, nak beli jajannya anak SMP 2? Tidak bu. Jadi jangan kau langkah kau selanjutnya. Ini bu, aku nak bawa bekal bela bu dari rumah. Nah, mungkin itu tindakan tindakan menanyakan keyakinan pada diri. Jadi dari permasalahan itu kita menyelesaikan dengan penyelesaian dari anak tersebut. Nah ini mungkin kegiatan demonstrasi kontekstual yang kemarin saya lakukan kepada anak kami Mulan tentang dia mencontek pada pelajaran IPAS. Suaranya serak-serak. Simulan ini kita mencontek saat pelajaran IPAS. Nah, pelajaran IPAS dia bakal mencontek sehingga HP-nya diambil dan diserahkan kepada saya sebagai wali kelasnya. Nah, di sini saya memvalidasi menggunakan segitiga restitusi. Menanyakan dulu, kenapa Ulan? Ini benar HP Ulan? Benar. Ada apa dengan HP ini? Ini bu, HP ini diambil kusut Tris kemarin. Kenapa diambil kusut Tris? Saya ketahuan mencontek. Kenapa Ulan mencontek? Jadi dia ternyata pengen mendapatkan nilai yang bagus. Sekarang setelah itu kita validasi. Iya, Ulan. Pasti ibu juga kalau saat ujian pengennya mendapat nilai yang bagus. Apakah dengan cara mencontek? Ternyata jawaban Ulan apa? Tidak bu. Bagaimana Ulan? Oh, katanya belajar yang giat bu. Nah itu benar. Belajar yang giat, belajar dengan teman yang paham dengan pelajaran IPAS, misalnya seperti itu. Kemudian HP juga sebagai media pembelajaran, bisa nonton YouTube, bisa membuka Google dan lain-lain. Bukan dibawa saat ujian IPAS. Nah, dari situ bagaimana Ulan menanganinya? Nah,
tersebut saya akan belajar lebih giat lagi, kemudian saya akan menghadapi Bu Sutris dalam menyelesaikan masalah tersebut. Kata dia akan mengulang atau remedi pelajaran IPAS, ujian IPAS tersebut. Nah, langkah itu yang diambilnya sendiri, bukan saya yang mengambil. Oh, Simulan, berarti paling ada remedi, tidak usah kayak itu. Jadi kita sebagai posisi manajer, hasilnya itu atau solusinya itu terdapat dari siswa itu sendiri. Nah, setelah kata siswa itu, saya akan meminta maaf kepada Bu Sutris, saya akan mengulang lagi, merevisi lagi, mengikuti ujian ulang, kemudian saya akan lebih giat lagi dalam belajar. Nah, dari situ sudah mendapatkan validasi. Setelah validasi, kita menentukan keyakinan kelas. Apa sih keyakinan kelas yang melanggar? Oh, ternyata bulan ini melanggar kejujuran dan mempercayai diri sendiri. Dia tidak jujur saat ujian, mencontek. Kemudian dia kurang meyakini diri sendiri. Dia kurang yakin bahwa dirinya itu sebenarnya mampu dalam menghadapi ujian tersebut. Nah, mungkin ini saja penyampaian kami tentang segitiga restitusi, contoh demokrasi dan kontekstual. Terima kasih. Mungkin pada sesi selanjutnya ada yang ingin bertanya, 1-2 orang. Silakan Bapak Ibu yang muda-muda sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya sedikit, perkenalkan sebelumnya nama saya Timo Saputra. Saya guru produktif jurusan mata pelajaran melayani kesehatan. Di sini yang saya ingin tanyakan yaitu tentang buku mata yang menarik. Iya, jadi saya itu mempunyai pengalaman pernah memberikan teguran terhadap siswa. Waktu itu dia ketika saya mengajar, dia itu menggunakan headset wireless, cowok pria. Iya, jadi ketika itu saya spontan tegur. Kenapa kamu pakai headset? Saya bilang. Kok seperti itu? Saya kan lagi ngajar. Kalau mau keren nggak kayak gitu, kata saya. Kalau mau keren dengan cara lain, rambut yang rapi, gitu. Terus pakai yang rapi, kalau mau keren kayak gitu. Udah, daripada dilepas. Ternyata ulang lagi besok-besoknya. Iya, ulang lagi. Pakai headset wireless lagi. Saya tegur lagi. Kenapa kamu masih pakai headset pas saya ngajar? Apakah kamu nggak mau dengar saya ajarkan? Iya, kayak gitu. Jadi seolah-olah apa yang saya sampaikan dia tidak menggubris dengan headset di telinganya, ya. Dengan lantangnya dia berani kayak gitu. Dia saya tegur lagi, dilepasnya lagi. Nah, pada saat ada pertemuan lagi, baru saya tegur dengan agak sedikit dikatakan lebih tegas. Ya, lebih tegas. Ketika dia ujian praktik, saya ketemu sama dia, pas dia maju, maksudnya dia maju, ternyata dia nggak bisa. Iya, nggak bisa. Hanya bisanya 3. Nah, ini kata saya, kamu kalau saya ngajar kamu pakai headset. Oke lah kalau kamu bisa gimana? Gak bisa kayak gini. Jadi kata teman-temannya dia nangis gitu. Daripada tidak ada kata-kata menghina, tidak ada atau kata-kata yang menyudutkan yang berlebihan, kayaknya nggak ada. Jadi saya hanya menyampaikan seperti itu. Padahal dia cowok, kok bisa kayak gitu ya. Tapi bukan hanya itu doang, teman-teman juga ada yang waktu itu merazia pakaian gitu.
karena dia nggak pakai sesuai dengan aturan. Dia pakai celana bukan celana hitam pada saat hari pakai batik, dia pakai celana abu-abu. Jadi ada juga guru teman yang lain yang menegur dia. Apakah dia nangis itu gara-gara saya menegur itu apa karena itu kata teman-temannya kayak gitu, dia nangis Pak katanya. Padahal nggak ada hal yang menghina atau berlebihan di situ. Saya bilang ini salah guru apa salah siswa? Dia sendiri jawab salah saya Pak. Itu gimana menurut Bu Likia? Jadi menurut saya istilah pentingnya keyakinan kelas. Nah, selama ini kita belum ada keyakinan kelas yang kita tetapkan di kelas-kelas tersebut. Nah, jadi kita sudah sebagai sudah memvalidasi Bapak tadi, sudah menstabilkan kondisi, menanyakan kenapa nak kamu pakai Excel sudah dilepas. Tidak ada keyakinan kelas, tidak ada keyakinan kelas yang dilanggar itu, dia belum ada di situ. Keyakinan kelas yang sudah dibikin apa? Gitu. Mungkin saat belajar tidak boleh harus konsentrasi saat belajar. Nah, mungkin perlunya ada keyakinan kelas, Pak. Jadi dia mungkin kayak saya kalau pakai Excel berarti saya ini melanggar keyakinan kelas nomor 3 misalnya kayak itu. Sehingga apa konsekuensinya kalau saya melanggar? Nah, dibikin keyakinan kelas. Apa sudah benar menstabilkan kondisi, memvalidasi kenapa anak itu sampai pakai Excel? Sampai kata Bapak suruh maju, anak itu cuma terjawab 3 dari 5 soal. Itu sudah membuat dia rasa bersalah sebenarnya. Kan, kamu kan, apa kata Bapak tadi? Pakai Excel, dengar Bapak jelasi tidak misalnya. Kan dapat benar 3, kawan-kawan benar 5. Memperhatikan, berarti kalau tadi kurang memperhatikan. Nah, dari situ merasa bersalah dia. Oh iya ya, aku lagi malu istilahnya sama kawan-kawan. Nah kan, aku gara-gara cek ini dapat nilainya lebih kecil dari kawan-kawan. Mungkin dari situ dia nangis, menurut saya. Nah, jadi pentingnya keyakinan kelas untuk dibuat di kelas. Sehingga anak itu mempunyai keyakinan bahwa kalau dia mengulangi lagi memakai Excel lagi, kenapa? Apa yang akan didapatkannya? Entah apa ribuan, apa hukuman atau apa sesuai kesepakatan kelas yang dibuat oleh anggota kelasnya. Mungkin itu saja Pak Firman. Bagaimana Bapak Ibu yang lain? Ada yang ingin ditanyakan? Jika mau bertanya? Tidak. Oke. Demikianlah pemaparan atau penyampaian dari saya tentang aksi nyata modul 1.4. Saya harapkan Bapak Ibu guru termotivasi untuk mengikuti CGP angkatan selanjutnya. Nah, dari Desa dan angkatan 11 semangat terus. Tugas-tugasnya itu ada 3 modul. Nanti kalau ada yang ingin ditanyakan boleh kita coaching bersama dan Ibu bersama dengan Ibu kasih kita Ibu Cica. Ya, oke. Terima kasih Bapak Ibu. Apabila ada kesalahan itu dari segi saya, pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada Ibu Niken Pertiwi atas materi yang sudah disampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Baiklah, selanjutnya yaitu doa sebelum kita menutup acara pada siang hari ini. Doa yang akan dipimpin oleh Bapak Muhammad Dahwi SPI. Kepada Bapak disilakan. Baiklah, Bapak Ibu sekalian, sebelum mengakhiri kegiatan kita pada hari ini akan kita berdoa semoga apa yang kita lihat pada hari ini selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana
kasih kepada Bapak dan Ibu. Dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhir pula acara kita pada siang hari ini. Saya selaku pewawancara, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semua remaja berkarakter berprofil Pancasila. Perkenalkan, nama saya Resta Sari Wahyuni. Saya guru di SMK Negeri 1 Kayu Agung. Saat ini saya mengajar mata pelajaran Proyek Kreatif dan Kewirausahaan. Tadi baru saja kami menerima pemaparan dari Bu Niken tentang materi budaya disiplin positif. Kepada Bu Niken saya ucapkan terima kasih atas pemaparannya, sangat bermanfaat sekali, mendapatkan ilmu dan manfaatnya, dan semoga juga saya bisa menerapkan di kelas saya bagaimana upaya saya untuk memberikan keyakinan kelas kepada siswa-siswa saya. Sekali lagi terima kasih saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.